Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode ilmiah. Nah, untuk cabang ilmu yang masuk ke rumpun ilmu pengetahuan alam, contohnya fisika, kimia, dan biologi, di dalam mata pelajaran tersebut itu ada beberapa bab yang kita memang membutuhkan praktikum atau eksperimen. Nah, sebelum melakukan sebuah praktikum atau eksperimen atau percobaan, tujuan dari melakukan percobaan tersebut itu adalah untuk membuktikan apakah teori yang ada di dalam buku itu benar atau tidak. Nah, untuk masuk ke dalam sebuah praktikum atau eksperimen, kita membutuhkan langkah-langkah atau urutan-urutan supaya kita sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil yang bagus atau hasil yang sesuai dengan teori. Nah, pada materi metode ilmiah kali ini kita akan membahas apa saja yang perlu kita ketahui atau langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk melakukan sebuah penelitian atau sebuah percobaan. Nah, sebelum kita melakukan sebuah penelitian atau percobaan, itu kita perlu memiliki beberapa sikap atau pemikiran yang nantinya pemikiran ini akan berpengaruh juga terhadap hasil yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan percobaan. Yang pertama itu adalah sikap yang ingin tahu. Jadi kita sebagai siswa atau kalian sebagai siswa itu harus memiliki rasa ingin tahu untuk membuktikan sebuah teori. Kemudian sikap yang kedua itu adalah kritis. Kritis yang di sini itu kita memiliki pemikiran atau memiliki sudut pandang atau cara berpikir yang tidak cepat puas terhadap hasil yang didapatkan. Jadi berkaitan juga dengan sikap ingin tahu. Yang ketiga ini adalah terbuka. Maksudnya terbuka apa? Terbuka ini ada hubungannya juga dengan menghargai orang lain. Jadi kita harus memiliki sikap yang mau menerima saran atau kritikan dari orang lain terhadap percobaan atau eksperimen yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya itu adalah objektif. Kalau objektif itu benar-benar hasilnya itu murni tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Kemudian jujur. Jujur di sini misalkan nanti yang kita dapatkan dari hasil percobaan itu tidak bagus atau hasilnya tidak sesuai teori atau tidak sesuai pada buku, ya kita harus menyampaikan apa adanya. Contoh misalkan kita membuktikan percobaan mengenai pertumbuhan suatu tanaman. Ternyata tanaman yang kita amati itu tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Nah, kita harus menyampaikan juga bahwa tanaman yang kita teliti itu benar-benar tidak mengalami pertumbuhan. Jadi hasilnya tidak dimanipulasi. Itu maksudnya dari jujur. Kemudian ada rasa tanggung jawab, kemudian disiplin. Maksudnya disiplin di sini kita harus memiliki sikap yang tepat waktu, sikap yang cekatan. Kalau misalkan percobaannya dilakukan jam 6 pagi, ya kita harus hadir atau ada di tempat melakukan percobaan itu ya pukul 6 atau sebelum jam 6. Ini maksudnya disiplin. Yang kemudian optimis. Optimis itu maksudnya kita berpikiran positif bahwa hasil percobaan kita nanti hasilnya akan memuaskan. Jadi tidak boleh kita berpikiran, oh nanti saya hasilnya jelek, praktikum saya hasilnya jelek. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Optimis itu nanti juga akan mempengaruhi hasil pengamatan kita. Yang terakhir itu adalah berani mempertahankan kebenaran. Nah, karena kita itu melakukan percobaan itu dasarnya ada atau kita mengambilnya dari buku dan nanti misalkan hasil percobaan kita itu tidak sesuai, ya kita harus bisa mempertahankan argumen kita atau pendapat kita. Karena kita mengambil materi atau mengambil sumber-sumber itu dari buku.
Lanjut untuk jadi sikap-sikap ilmiah ini nanti adalah sikap-sikap yang harus adik-adik punya atau siswa-siswa punya sebelum melakukan sebuah penelitian atau percobaan. Dan percobaan ini tidak hanya di mata pelajaran fisika, kimia juga ada praktikumnya, biologi juga ada praktikumnya. Jadi semua jenis ilmu pengetahuan yang nanti bisa dilakukan praktikum atau percobaan itu harus melalui metode atau urutan-urutan tertentu. Nah, bagaimana cara kita melakukan sebuah penelitian? Kita harus mengetahui atau memahami dulu apa itu langkah-langkah atau metode ilmiah. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Jadi kita tentukan dulu, misalkan kita mau mengambil contoh atau judul tentang peristiwa banjir atau mengambil contoh tentang pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian kita susun apa saja yang dibutuhkan di dalam proses praktikum atau percobaan tersebut. Nah, ini biasanya kerangka pemikiran itu adalah dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya itu menjawab poin 5W1H. Menjawab poin bagaimana, kemudian menjawab poin apa, siapa, kapan, dan mengapa. Lalu bagaimana? Nah, ini nanti masuk ke dalam kerangka pemikiran. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalkan contoh penelitiannya adalah bencana banjir atau pertumbuhan tanaman. Jadi kita menduga dulu hasil akhirnya nanti kira-kira itu seperti apa. Misalkan peristiwa banjir disebabkan oleh orang yang suka buang sampah. Nah, itu kita mengira-ngira terlebih dahulu. Jadi memprediksi atau mengira-ngira itu nama lainnya adalah hipotesis. Baru melakukan tahapan yang keempat atau eksperimen. Eksperimen ini adalah percobaan yang sesungguhnya atau praktikum yang sesungguhnya. Setelah kita melalui ketiga tahapan itu. Setelah eksperimen apa? Menguji hipotesis. Benar nggak tadi perkiraan kita itu ternyata banjir disebabkan oleh orang yang suka buang sampah? Ternyata setelah melakukan penelitian ternyata betul. Berarti hipotesis di sini sesuai dengan yang di sini. Baru kita tarik kesimpulan, kita ambil poin-poin penting dari percobaan kita. Nah, langkah yang terakhir itu adalah kita membuat yang namanya laporan. Laporan itu maksudnya adalah hasil dari praktikum kita, mulai dari judul sampai kesimpulan, itu kita tulis atau kita publikasikan atau publish. Kalau kalian punya sosial media, itu kalian bisa upload ke dalam sosial media kalian. Misalkan kalian praktikum ini, hasilnya ternyata bagus, kalian bikin brosur atau pamflet atau selebaran, kalian upload di sosial media, jadi orang-orang yang membaca itu tahu, oh penelitiannya hasilnya ternyata seperti itu. Nah, itu untuk langkah-langkah metode ilmiah. Nah, karena kita ini masuk ke materi pelajaran kimia dan biologi, jadi ada beberapa macam alat-alat yang ada di sebuah tempat yang disebut sebagai laboratorium. Laboratorium itu adalah tempat untuk melakukan sebuah percobaan. Nah, ini ada berbagai contoh benda-benda atau alat-alat yang perlu kita ketahui fungsinya dan perlu kita ketahui namanya. Nah, di sini ada contoh misalkan Bunsen burner itu maksudnya adalah pembakar. Jadi di sini ada alat pembakar, kemudian di sini ada semacam tabung yang berisi cairan lalu kita bakar. Kemudian ini ada mikroskop. Mikroskop ini biasanya untuk praktikum biologi, untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Nah, ini kemudian adalah rak tabung reaksi. Jadi tabung reaksi itu supaya dia bisa berdiri dan tidak jatuh kemana-mana, itu ada raknya. Raknya ini namanya adalah rak tabung reaksi. Nah, ini jadi diletakkan di dalam lubang-lubang ini supaya dia berdiri dengan tegak. Kemudian yang ini ada cawan penguapan. Jadi misalkan nanti ada cairan dimasukkan ke dalam situ. Ada ini cawan Petri. Ini ada bagian tutup, ini bagian alasnya. Tujuannya untuk apa? Misalkan kalian ingin mengembangbiakkan bakteri, itu menggunakan tempat yang disebut sebagai cawan Petri. Cawan Petrinya nanti diisi dengan
semacam agar-agar supaya dia ada nutrisi dan agar-agar nanti akan ditumbuhi oleh bakteri yang akan kalian kembangbiakkan. Nah, kemudian ini ada mortar dan pistil, sama dengan ini juga. Ini fungsinya adalah untuk menumbuk atau menghaluskan benda-benda yang berbentuk misalkan kapsul atau tablet yang perlu dicampur. Misalkan kita mau ngaduk obat, kita mencampur obat, misalkan obat pilek dengan obat batuk, itu kita bentuknya masih dalam bentuk tablet, kita haluskan di mortar dan pistil. Jadi di sini untuk menghaluskan ya, atau mungkin daun atau mungkin apa saja yang perlu dihaluskan. Kemudian di sini ini adalah cawan atau gelas ukur. Jadi kalau kalian mau mengukur suatu volume larutan, ini ada garis-garis ukuran atau angkanya, nanti disesuaikan berapa ukurannya. Ini beker glass, ini sama juga untuk memindahkan cairan atau larutan tertentu ke dalam tempat yang lain. Ini spatula itu fungsinya adalah untuk mengambil spesimen atau mengambil bahan dalam volume yang sedikit. Jadi mirip seperti sendok. Jadi mengambil beberapa jenis bahan. Kemudian ini ada pipet tetes ya. Ini pipet tetes tuh fungsinya kalau misalkan kita mau mengambil larutan, kalau pakai sendok kan susah. Jadi kita pakai namanya pipet. Jadi nanti kita tekan bagian merahnya, kemudian kita tuangkan atau kita jatuhkan lagi. Nah, ini beberapa contoh alat-alat yang sering ada di laboratorium biologi. Nah, sekarang kita masuk ke laboratorium kimia. Nah, kira-kira di laboratorium kimia nanti alatnya seperti apa saja? Nah, hampir sama juga. Jadi antara laboratorium kimia, kemudian biologi, dan laboratorium fisika itu jenis alat-alatnya kebanyakan hampir mirip. Ini ada safety goggles, ini maksudnya adalah kacamata laboratorium. Kalau kalian melakukan penelitian yang berkaitan dengan cairan-cairan tertentu yang berbahaya, kalian perlu melindungi bagian mata. Nah, ini pakai safety goggles. Kemudian ini ada juga tadi pipet atau mikropipet, sama juga. Ini yang membedakan adalah ukuran volumenya. Kalau ini lebih banyak, kalau ini lebih sedikit. Ini seperti corong ya. Jadi nanti kalau ngambil cairan, kalian mau masukkan ke dalam tabung reaksi ini pakai ini. Kemudian ini tadi ada rak tabung reaksi. Ini untuk membersihkan gelas ukur atau membersihkan nih tabung reaksi, kan ukurannya kecil, jadi dia perlu dibersihkan pakai brush ini atau sikat ini. Nah, ini untuk proses membakar atau proses misalkan kita mau pakai spiritus, kemudian kita mau membakar, itu alasnya adalah ini. Ya, itu ini juga banyak kita temui di laboratorium kimia. Selanjutnya, nah karena kita itu berada di dalam laboratorium dengan alat dan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang kita belum tentu tahu sifatnya, nah kita perlu mengetahui simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu yang biasanya ada di laboratorium tersebut. Kalau misalkan kalian menemukan tanda atau gambar-gambar ini, kalian perlu tahu artinya atau kalian perlu waspada, karena tanda-tanda ini adalah harus kita ketahui supaya nanti pada saat kita kerja di laboratorium itu kita terhindar dari bahaya atau kecelakaan. Mulai dari yang pertama itu ada eksplosif. Eksplosif tuh maksudnya adalah dia mudah meledak. Nah, jadi bahan-bahan yang masuk ke dalam kategori eksplosif ini tidak boleh didekatkan dengan api. Contohnya apa? Contohnya itu adalah TNT dan juga ada natrium nitrat di sini. Jadi natrium nitrat dan TNT itu mudah meledak. Kemudian yang ini mudah teroksidasi atau contoh bahannya itu adalah gas-gas tertentu, misalkan senyawa alkena, kemudian ada nitrit dan juga ada benzena. Jadi masuk ke dalam sini. Kemudian ini extremely flammable, ini mudah terbakar. Hampir sama dengan ini, cuma ini lebih berbahaya lagi kalau misalkan didekatkan bahan-bahan yang memiliki tanda ini, jangan sampai didekatkan dengan sumber api.
Kemudian ada juga korosif. Korosif itu artinya adalah mengikis, atau misalkan kalau kena di bagian kulit atau permukaan benda itu dia akan terkelupas. Makanya kalau ada cairan-cairan tertentu yang memiliki simbol tanda seperti ini, jangan sekali-sekali kalian teteskan ke dalam permukaan kulit karena akan berbahaya. Contohnya itu banyak. Contohnya adalah asam sulfat. Asam sulfat itu kan dia sangat asam. Jadi sangat berbahaya apabila dia terkena bagian kulit. Kemudian ini dangerous for the environment, itu maksudnya adalah berbahaya untuk lingkungan. Jadi maksudnya adalah bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya banyak sekali, misalkan kita dapat contohnya di kloroetana, itu masuk ke dalam sini. Kalau itu larut ke dalam lingkungan, ini akan mencemari lingkungan, baik itu untuk tumbuhan maupun untuk hewan. Kemudian tanda silang ada iritan dan juga harmful, itu artinya adalah dia mudah sekali menyebabkan iritasi. Maksudnya iritasi itu kalau misalkan kena ke bagian pernafasan atau bagian kulit atau bagian mata, itu dia akan berbahaya. Jadi jangan sampai terkena bagian kulit atau mata. Kemudian ini toksik dan very toxic itu sama, artinya adalah beracun dan ini sangat beracun. Jangan sekali-sekali sampai masuk ke dalam mulut karena dia sangat bersifat racun. Contohnya apa? Bahan-bahan yang bersifat racun itu ada yang berbentuk cairan, ada juga berbentuk gas. Jadi kalau misalkan kalian menghirup gas tertentu terus kalian merasakan pusing, itu berarti kalian mengalami gejala keracunan. Jadi tanda-tanda ini harus kalian pahami karena ini sangat diperlukan pada saat kerja di laboratorium. Kemudian, tata tertib di laboratorium itu banyak. Mulai dari kita masuk sampai kita mau keluar itu ada tata tertibnya. Contohnya, kalau misalkan belum ada instruksi masuk ke laboratorium, ya jangan masuk. Kemudian mengetahui lokasi dan cara penggunaan. Jadi alat-alat dan bahan tadi kita harus tahu namanya dan juga kita harus tahu fungsinya. Yang selanjutnya memakai jas laboratorium, termasuk tadi kacamata pelindung atau Google Lab ya. Jadi untuk melindungi bagian-bagian tubuh tertentu. Contoh lagi misalkan pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan terbuat dari karet. Itu untuk melindungi dari cairan-cairan yang misalkan nanti ada kejadian tumpah, jadi tidak langsung mengenai permukaan kulit. Yang selanjutnya, tidak boleh membawa makanan atau minuman di laboratorium. Kenapa? Ya nanti jelas akan mengganggu kerja kalian di lab. Kita nggak akan bisa fokus melakukan penelitian. Kemudian tidak boleh mencicipi bahan yang ada di laboratorium. Kan tadi sudah ada tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda tertentu yang ada di lab. Itu tidak boleh kita asal mencicipi. Jadi kita harus tahu dulu, oh ini mana yang berbahaya, oh ini mana yang tidak. Ya alangkah lebih amannya ya jangan coba-coba sesuatu di dalam laboratorium. Kemudian membuang bahan kimia yang telah digunakan sesuai dengan petunjuk. Misalkan mau membuang cairannya ternyata sifatnya sangat asam dan dia sifatnya korosif, ya jangan dibuang di tempat sampah yang terbuat dari plastik, nanti dia bisa mengikis atau meleleh. Jadi buang ke tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan instruksi dari laboran atau dari guru yang mengampu pelajaran tersebut. Demikian materi mengenai metode ilmiah. Semoga bermanfaat dan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.